Halo, selamat malam pemirsa. Kegaduhan kondisi politik yang akhir-akhir ini terjadi tentu saja menjadi luka tersendiri di hati masyarakat. Mulai dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe dalam Pilpres hingga puncaknya putusan MK yang memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi kontestan di Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto. Apapun luka itu, pesta demokrasi harus tetap berjalan. Dan kita hanya bisa berharap agar pemilu bisa berlangsung jujur dan adil. Itulah yang akan kami bahas dalam editorial pada malam hari ini. Luka demokrasi mengawali pesta. Bersama saya, Afiani Malik. Luka demokrasi mengawali pesta. Galipnya sebuah pesta diawali dengan kegembiraan. Semua gembira menyambutnya. Terlebih pesta itu sudah lama ditunggu-tunggu. Namun berbeda dengan pesta demokrasi yang bernama pemilihan presiden 2024. Jauh sebelumnya sudah diwarnai berbagai syak wasangka yang berpangkal dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe menyiapkan penerusnya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Belakangan Joko Widodo meralatnya. Dia berjanji tidak akan cawe-cawe dan menyerahkannya kepada partai politik. Tak hanya itu, Joko Widodo juga mempersilahkan kepada rakyat untuk memilih secara bebas pasangan calon presiden, calon wakil presiden yang dikehendakinya. Meski mantan gubernur DKI ini berjanji tidak akan cawe-cawe dalam Pilpres, rakyat tidak begitu saja percaya. Sinyal-sinyal dalam berbagai kesempatannya semakin kuat mengarahkan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi capres. Ternyata benar. Diam-diam Joko Widodo menyiapkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Padahal pada 4 Mei lalu Joko Widodo secara tegas menyatakan anaknya belum pantas menjadi cawapres karena pertama, umurnya belum mencukupi, baru 35 tahun. Dan kedua, baru 2 tahun menjabat wali kota Solo. Yang logis saja, tandas Jokowi. Ibarat pepatah Jawa, esok delai, sore tempe. Pagi kedelai, sore tempe. Sikap Joko Widodo pada 22 Oktober lalu berubah total. Dia menyatakan tidak akan ikut campur urusan anaknya karena anak sudah dewasa. Tugas orang tua hanya mendoakan dan merestui, ujarnya. Lidah memang tidak bertulang. Puncaknya, putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman memberikan karpet merah kepada keponakan tersayangnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk melenggang pada kontestasi Pilpres. Lembaga yang disebut sebagai penjaga konstitusi ini memberikan norma baru berpengalaman sebagai kepala daerah, meski batas usia tetap tak berubah, 40 tahun. Tak pelak, MK pun berubah sebutannya sebagai Mahkamah Keluarga. Putusan MK itu ternyata prosesnya benar-benar bermasalah ketika Mahkamah Kehormatan MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat kode etik hakim MK yang tak sesuai dengan Sabta Karsa Utama, yakni ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, kepantasan, dan kesopanan. Tak jauh beda dengan sang paman. Bak anjing menggonggong, kafilah berlalu. Gibran juga maju terus dalam pencalonan. Sang paman pun emoh hengkang dari MK. Putusan MK memang bersifat final dan mengikat, namun proses pengambilan putusannya cacat moral dan etika. Alhasil, budaya malu di negeri ini memang jauh panggang dari api. Tak heran apabila prosedural demokrasi masih menjadi patokan utama ketimbang substansi dan etika berdemokrasi. Jangan kaget bila faktanya sejumlah partai politik bukan melahirkan negarawan, melainkan pencoleng uang negara. Setelah Capres-Cawapres mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, pada Senin 13 November, KPU akan menetapkan pasangan Capres-Cawapres. Pesta terus berlanjut di atas luka demokrasi dan hukum. Jangan biarkan luka semakin menganga dan bernanah karena pemilu yang tidak jurdil oleh elit-elit yang sedang menikmati candu kekuasaan.
Dan itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Luka Demokrasi Mengawali Pesta. Dan sudah bersama dengan saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Afi. Mas Arief, saya mau tanya, mengapa kita menyebut rangkaian kejadian beberapa waktu terakhir ini sebagai sebuah luka untuk mengawali demokrasi? Iya. Luka itu timbul karena adanya inkonsistensi. Dan yang kita lihat sekarang adalah bagaimana kita menjaga sebuah integritas hasil akhir dari sebuah pesta yang kita sekarang sedang tunggu-tunggu. Itu merupakan sebuah pesta yang prosesnya itu cacat di tengah, gitu ya, atau bahkan cacat di awal. Karena sekarang salah satu hal yang pada akhirnya integritas sebuah hasil itu tidak mungkin hadir kalau tidak ada integritas dari sebuah proses. Dan prosesnya itu yang pada akhirnya menjadi salah satu hal yang kita sesalkan, bahwa kita tidak dapat memberikan pelajaran apapun yang baik dalam hal ini. Yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi dalam sejak rangkaian MK, Anwar Usman dan lain-lain adalah kekuasaan itu harus dipertahankan dengan berbagai macam cara. Politisi dan politik adalah tentang bagaimana mempertahankan kekuasaan dengan apapun yang pada dasarnya mereka bisa lakukan. Jangka pendek, jangka menengah, apapun mereka akan lakukan. Itu yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau misal sekarang kita luka bahwa kita seharusnya memiliki orang atau memiliki role model, memiliki panutan, memiliki tauladan yang kita harapkan hadir. Dan ternyata kehadirannya tidak ada bedanya dengan politisi yang memperebutkan kekuasaan. Itu merupakan luka yang pada akhirnya kita akan jadikan pelajaran. Kita terluka sekarang, kalau role modelnya tidak hadir hari ini, harusnya kita harus optimis hari depan kita akan memiliki role model yang kita harapkan. Mas Arief, tapi ada yang mengatakan ini luka demokrasi, tapi ada juga argumentasi sebaliknya. Satu kelompok yang merasa bahagia bahkan bersorak-sorai. Dan argumentasi itu bertarung di tengah masyarakat, membentuk opini masing-masing. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat yang mana yang memang harusnya diletakkan di tempatnya? Ya, itulah politisi. Pada satu sisi mereka bilang bahwa ini anak muda. Kita tahu di sini kita tidak anti anak muda. Ada yang bilang bahwa ini adalah hak rakyat untuk dipilih dan untuk memilih. Ya, kita juga tidak menyaksikan hal tersebut dan kita tidak melawan hal tersebut. Tapi dalam hal ini Gibran memang punya hak dipilih dan memilih. Tapi Gibran itu bukan rakyat biasa. Tidak semua orang, tidak semua rakyat memiliki ayah Presiden Republik Indonesia. Cuma satu keluarga. Tidak semua rakyat memiliki ibu yang ibu negara. Tidak semua rakyat memiliki paman ketua MK gitu ya. Tidak semua rakyat memiliki adik yang istrinya wali kota gitu ya, ketua umum gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya jangan disimplify gitu ya. Jangan dibilang bahwa ini adalah hak rakyat, hak untuk dipilih dan memilih, ini adalah anak muda yang punya masa depan, karena salah satu hal yang pada akhirnya harus kita pertimbangkan baik-baik, Afi. Dalam situasi di mana kaum muda, Gen Z, millennials, itu sangat-sangat erat dan lekat dengan yang namanya instant gratification, mau apapun mereka perlu cepat. Ini merupakan salah satu contoh bahwa instant gratification juga dalam hal politik dan berkuasa juga ada. Gitu. Dan ini bukan contoh yang baik. Dan ini yang pada akhirnya harus kita perjuangkan dengan berbagai macam hal di kemudian hari untuk pada akhirnya kita pertunjukkan bahwa kader rakyat Indonesia kita harus menjadikan contoh atau menghadirkan contoh lain untuk mencitrakan bahwa perjuangan politik atau perjuangan menuju kekuasaan itu bisa dilakukan dengan proses yang jauh lebih proper. Oke, Mas Arief, termasuk juga banyak yang mempertanyakan konsistensi dari ucapan Pak Jokowi. Ada yang bahkan PDI mengatakan, nah ini pagi kedelai, sore tempe. Akan kita putarkan, kita simak bersama sejumlah pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang dianggap berubah-ubah jelang pemilu. Ya, di sini adalah pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Pilpres 2024. 29 Mei mengatakan demi bangsa negara saya akan cawe-cawe, tentu dalam arti yang positif. Namun pada 1 September dikatakan bukan urusan presiden, urusan ketua-ketua partai, urusan partai, bukan presiden. Baik. Berikutnya.
16 Oktober dikatakan saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Namun pada tanggal 22 Oktober Pak Jokowi mengatakan terkait merestui Gibran sebagai cawapres, orang tua hanya tugasnya mendoakan dan merestui karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita. Bahkan saya ingat Pak Jokowi juga sempat mengatakan, cawapresnya Pak Prabowo ya nggak logis lah gitu. Bahkan ada statement itu. Tapi ternyata realita hari ini masih muda, masih baru 2 tahun. Masih baru 2 tahun jadi wali kota ya kan Mas Arief juga pasti ingat. Nah, bagaimana kita melihat tokoh pucuk pimpinan, pucuk pemerintahan yang ternyata omongannya nggak bisa dianggap sebagai sebuah janji yang bisa ditagih karena selalu berubah-ubah. Tapi kita akan lanjutkan pembahasannya usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa. Dan Mas Arief, sebelum nanti kita tanggapi juga tadi sejumlah statement dari Pak Jokowi, dan kita lihat bahwa di sini Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto mengatakan dengan direstuinya Gibran, Presiden Jokowi saat ini sedang unjuk kekuatan politik untuk melawan arus reformasi. Apa yang dilakukan Jokowi beberapa waktu belakangan ini nampak perlawanannya terhadap cita-cita reformasi yang anti KKN, termasuk ya nepotisme yang dilakukan. Tadi Mas Arief jelaskan, anak presiden punya paman sebagai ketua MK ya kan, lalu kemudian meloloskan gugatan yang menjadi tiket emas. Gibran hari ini maju sebagai cawapres dari Prabowo. Mas Arief, satu soal suara pemimpin yang akhirnya berubah-berubah, dan juga kemudian ini kita nggak ngelawan anak muda, tapi kita perlu anak muda untuk menghormati proses-proses yang dibutuhkan untuk menjadi matang. Salah satu hal yang pada akhirnya kita harus perhatikan adalah bukan saja prosesnya, Afi ya, tapi bagaimana modal untuk bisa melaksanakan proses itu dengan baik itu juga penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat beberapa episode lah ya yang kita tarik undur ke belakang sejak 30 Oktober. Presiden menyatakan bahwa di hadapan kurang lebih hampir 200 orang PJ, pejabat kepala daerah, Presiden menyatakan mereka akan diganti apabila mereka menunjukkan sikap yang tidak netral. Dan situasi ini menjadi salah satu hal yang pada akhirnya harusnya dipatuhi baik-baik oleh mereka dan juga harus dipatuhi oleh aparat keamanan. Tetapi hal yang pada akhirnya kita lihat juga adalah perbedaan antara menjaga kondusivitas dengan memperjuangkan ya suatu misi yang kita tidak tahu misi itu apa, bahkan kelihatannya sebagai intimidasi, itu kabur sekali jaraknya. Misalnya baru tidak sampai 2 kali 24 jam apa yang Presiden ungkapkan untuk menjaga netralitas itu terjadi penurunan baliho Ganjar Mahfud di Bali dengan alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal, misalnya estetika gitu ya. Lalu Pak Wamendes, Pak Paiman yang roadshow ke sana sini untuk bilang bahwa ada misi untuk memenangkan Prabowo Gibran, ya. Lalu ada intimidasi yang dianggap oleh PDIP terjadi di kantor mereka di Solo, dan ada intimidasi yang dianggap oleh seorang ketua BEM UI telah dialami oleh beliau. Jadi ini saya pikir ini merupakan sebuah kegagapan yang pada akhirnya dialami oleh aparat di lapangan. Di yang satu sisi ditekankan netralitas, tetapi mungkin ada beberapa misi yang mereka harus emban gitu ya. Jangan-jangan panggung depan dan panggung belakang instruksinya berbeda. Dan kalau misalnya kita sambungkan dengan apa yang pada dasarnya harus kita bangun untuk memperlihatkan bahwa proses ini adalah proses yang mulia untuk pada akhirnya menjadi contoh buat anak muda bahwa instant gratification itu nggak ada. Yang namanya sebuah perjuangan itu harus dilakukan dengan keringat dan air mata bahkan darah gitu ya. Dan ini apa yang terjadi gitu. Kita tidak memperlihatkan contoh menuju ke arah sana. Dan akhirnya ini menjadi kewajiban kita semua. Kewajiban publik, kewajiban media untuk mengawal ini baik-baik agar pada akhirnya proses ini 14 Februari nanti merupakan sebuah proses yang kita perjuangkan bukan hanya sebagai ajang untuk mencapai atau mendapatkan pemimpin, tapi juga
sebuah proses yang memberikan tauladan kepada semua orang. Oke, baik Mas Arief. Kita bicara masih soal luka demokrasi mengawali pesta. Apakah menurut Mas Arief luka itu masih ada waktu untuk disembuhkan atau juga akan ke depannya selama tidak ada situasi yang berubah akan semakin membekas di masyarakat? Kita lanjutkan Mas Arief sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro TV. Ya, baik pemirsa, kami tampilkan ini hasil poll yang kami lakukan di aplikasi X Metro TV. Sudah banyak kegaduhan politik terjadi. Apakah pemilu bisa berjalan dengan lancar dan jurdil? Sayang sekali Mas Arief, 75% dari teman-teman netizen di aplikasi X mengatakan sepertinya pemilu tidak berjalan dengan lancar dan jurdil. Pesimisme massal ini ya. Iya, ini bisa menangkap seperti apa ya tanggapan dari netizen. Mas Arief sebagai penutup, ini jika ini terus berlarut-larut, imbasnya apa terhadap proses pemilu dan hasilnya ke depan? Apa bisa memiliki legitimasi dan hasilnya akan diterima oleh semua pihak? Apalagi ternyata Prabowo Gibran yang akan menjadi pemenangnya. Kita belum bisa memastikan itu semua, Afi. Tapi yang paling jelas adalah kita punya satu monumen. Ya, monumen itu namanya Gibran. Dan Gibran adalah monumen dari sebuah laga politik yang hadir karena keputusan MK yang diambil dengan sebuah pelanggaran etik berat. Jadi kalau misalnya kita mau mengenang Gibran, ya itu aja. Kita kenang Gibran sebagai sebuah monumen yang hadir karena ada keputusan MK yang nepotis, ada pelanggaran etik berat di sana. Dan ada ketua MK yang dicopot atas putusan itu. Ya. Nah, tapi apakah kita akan merintih terluka berlama-lama? Harusnya tidak. Ya. Kita harus berjuang untuk menegakkan apa yang pada akhirnya menjadi legacy bangsa ini untuk melawan bagaimana proses yang cacat dan ternoda ini menjadi sebuah proses yang memberikan pembelajaran yang sangat baik buat kita semua. Khususnya generasi muda, karena kurang lebih 63% itu adalah generasi muda atau pemilih pertama yang memiliki usia yang sangat-sangat muda. Jadi kita punya beban, kita semua ini punya beban untuk memberikan pembelajaran dan menutup luka itu dengan perjuangan yang mungkin kita tahu apa yang pada akhirnya harus kita lakukan. Jadi saya pikir satu hal yang harus kita lakukan adalah memperjuangkan dengan menghadirkan orang-orang yang bisa memberikan contoh, memberikan tauladan, dan itu yang paling penting buat kita semua. Oke, baik. Mas Arief, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Have a nice weekend. Bye-bye. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.